demi mewujudkan pemimpin berkualitas yang berdaya saing tinggi. Program kerja Divisi R&D yaitu LKMM, Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa, pelatihan untuk pengurus Hima Prodi Manajemen, workshop kewirausahaan, dan komunitas olahraga. Hima Rusa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul masih secara online seperti ini. Yang terhormat, Bapak Rino Sardanto, selaku Koordinator Tim Implementasi MBKM Universitas Nusantara PGRI Kediri, sekaligus Kepala Pusat Karir Mahasiswa dan Kerjasama. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Femilia Istiqomah, selaku Master of Ceremony pada acara siang hari ini. Harap pastikan bahwa seluruh peserta telah terhubung dengan koneksi internet yang stabil dan telah mengaktifkan kamera serta menonaktifkan mikrofon untuk meminimalkan gangguan selama sesi seminar. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNP. Untuk peserta, dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan Koordinator Tim Implementasi MBKM Universitas Nusantara PGRI Kediri kepada Bapak Rino Sardanto selaku peserta magang MSIB Batch 5 di BTN Syariah, disilakan. Oke, bisa dengar suara saya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya. Selamat datang Mbak Ayu Sagira dari tim MSIP ya. Nah, ini pada kesempatan ini adalah MSIP yang batch yang ke-6 ya. Nah, harapan kami para mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri dapat mengikuti program MSIP ini sebagai bentuk peningkatan baik hard skill dan soft skill-nya rekan-rekan yang nanti akan saudara rasakan dampaknya ini pada saat setelah lulus dan selama akan mengikuti perkuliahan. Karena akan berbeda karena saudara nanti akan bertemu dengan berbagai rekan-rekan mahasiswa dari penjuru Nusantara, baik secara daring maupun secara luring. Kemudian saya berharap rekan-rekan untuk dapat mengikuti daripada MSIP ini secara serius, ya, sehingga karena dengan mengikuti kegiatan ini secara serius, saudara akan merasakan dampaknya itu tidak saat ini, mungkin akan saudara rasakan dampaknya pada masa yang akan datang. Kemudian saudara-saudara tidak perlu ragu, takut, ya, artinya biasanya yang menjadi dilema itu adalah berkaitan dengan rekognisi, ya, berkaitan dengan rekognisi, apakah ini direkognisi mata kuliah dan sebagainya. Secara nanti kami dari tim implementasi MBKM ini kami akan menyesuaikan berapa saudara akan mendapatkan rekognisi melalui daripada masing-masing prodi. Sehingga saya berharap saudara-saudara tidak perlu ragu lagi untuk mengikuti MSIP, baik magang maupun studi independen. Pilihlah sesuai dengan passion-nya Anda. Berkaitan dengan koneksi, jangan terlalu dirisaukan, nanti ada tim sendiri yang akan mengurus dan mendukung saudara dalam pencapaian sebuah misi. Sebagaimana yang pernah kami lakukan selama ini, rata-rata akan direkognisi kurang lebih 20 SKS. Ya, kurang lebih 20 SKS, nanti akan tergantung daripada masing-masing prodi. Tapi biasanya kebanyakan yang selama ini terjadi adalah 20 SKS. Ya, tetap semangat semuanya peserta MBKM. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Mbak Ayu Sagira, ya, I-nya panjang nih, ya, Sagira, gitu ya, atas kesempatan dan waktunya untuk bisa hadir bersama rekan-rekan, membersamai rekan-rekan, karena biasanya itu MSIP itu apa ya, teman-teman tuh bingung gitu loh. Ini apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan, kemudian kadang-kadang itu dia itu pilihannya tidak sesuai dan akhirnya dia masuk pada ranah yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan kemarin itu banyak kendalanya itu mereka masuk di Python, Mbak. Jadi pemrograman dari non teknik ya, informatika, sistem informasi yang tidak mengenal itu sehingga agak bingung gitu menyesuaikannya karena mereka asal pilih gitu loh. Harapannya Kak, ini kami nanti itu Mbak Ayu bisa memberikan apa ya, semacam tips dan triks ya. Ini kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Restin selaku penanggung jawab PIC untuk kegiatan MSIP ini. Luar biasa Bu Restin. Makasih banyak atas bantuannya.
Sehingga kebetulan kami satu tim, Mbak Ayu. Jadi kami sama-sama di tim implementasi MBKM. Gitu. Ya, tetap semangat ya Bu Restin ya, jangan kendor dengan Kaprodi, ya kan saling kerjasama kita. Itu aja yang bisa disampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf, wajah saya berubah begini, ini bukan karena avatar ya, tetapi karena situasi lah yang membuat begini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Nino, selaku Koordinator Tim Implementasi MBKM Universitas Nusantara PGRI Kediri. Baik, memasuki acara inti mengenai sosialisasi MSIP Batch 6 tahun 2023 Universitas Nusantara PGRI Kediri, saya serahkan kepada moderator, kepada Bunda Restin, disilakan. Oke, terima kasih Mbak Femi. Selamat siang Kak Ayu. Mohon maaf ya sedikit molor dari jadwal Kak Ayu ya. Sebelumnya perkenalkan saya Restin Mailina selaku koordinator atau PIC program MSIP Kak Ayu dari batch 1. Sedikit informasi saja dari batch 1, alhamdulillah dari Universitas Nusantara PGRI Kediri sudah ada peserta Kak Ayu. Jadi pada batch 1 dulu yang pertama kali ada tahun 2021 itu ada 13 mahasiswa kami yang lolos, 12 di SI, 1 di magang. Lalu di batch 2 ada peningkatan dari 13 jadi 40 mahasiswa yang lolos. Tapi 2 yang di magang. Lalu di batch 3 ini luar biasa, 109 mahasiswa yang lolos. Jadi dari 13 ke 40, lalu ke 109 mahasiswa. Namun Kayu di batch 4, yang tadinya 109 kami kembali ke 30 mahasiswa yang lolos ya. Pertama karena memang semester genap, itu mahasiswa yang bisa mengikuti hanya semester 6, sedangkan semester 8 itu sudah tidak ada mata kuliah, hanya tinggal skripsi dan KKN, sehingga banyak yang nggak ada misi ya ngapain aku ikut kayak gitu kan. Jadi di batch 4 itu kami sedikit down ya, dari 109 langsung 30 bukan down ya, jelungup gitu. Lalu di batch 5 kemarin ini, batch 5 ini yang sekarang masih berjalan, itu kami ada 100 mahasiswa yang lolos. Fluktuasinya seperti itu. Nah, ini kita memasuki semester genap lagi. Harapan saya tidak 30 seperti batch 4 yang lalu, tapi ada peningkatan. Namun kemarin saya dapat share-sharean di grup PIC dari Pak Nur. Itu mahasiswa kami yang memilih lowongan baru 85 Kak Ayu. Padahal saya lihat di data persetujuan rekomendasi mahasiswa itu ada 200 mahasiswa yang sudah dapat rekomendasi untuk MSIP. Nah, mungkin di sini ada beberapa mahasiswa yang belum paham enaknya milih magang apa studi independen atau yang mana, atau step berikutnya setelah dapat rekom itu saya ngapain. Mungkin di sini yang banyak yang masih bingung. Nah, mumpung masih ada waktu ini sampai hari Jumat, kami mengundang dari tim MSIP, dan terima kasih sekali Mbak Aisyah Rahmatika ini sudah berkenan untuk menjawab undangan kami, mau meluangkan waktunya di sela kesibukannya yang tentunya luar biasa untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman mahasiswa. Mungkin tidak banyak yang bisa join Zoom, tapi recordingnya nanti langsung kami share ke tiap kaprodi untuk diteruskan ke mahasiswa sehingga bisa diulang-ulang seperti itu Kak Ayu. Baik para peserta, teman-teman semua yang sekarang sudah bergabung, langsung saja ini yang ditunggu-tunggu ya, sosialisasi dari Kak Ayu Sagira Rahmatika. Beliau ini adalah tim University and Student Engagement dari MSIP Pusat ya, MSIP Kemendikbud. Langsung saja waktu saya berikan sepenuhnya kepada Kak Ayu. Baik, terima kasih Bu Restin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi teman-teman. Rasanya senang sekali nih bisa bertemu dengan teman-teman semua dan juga dengan Ibu Restin. Dan juga tadi sudah ada sambutan dari Bapak Rino Sardanto. Kami mengucapkan terima kasih telah diundang
untuk sosialisasi MSIB angkatan ke-6. Nah, teman-teman mahasiswa, ini supaya lebih santai gitu ya, nggak lengkap nih kalau tim MSIB, nggak sambutan pakai pantun gitu. Nah, teman-teman mahasiswa mohon bantuannya untuk bisa bilang cakep gitu ya di tiap kalimat yang saya sampaikan. Oke, lah ya, nanti mohon bantuannya untuk bisa menuliskan cakep gitu ya. Beli meja di Cimahi. Cakepnya mana nih? Cakep. Oke. Cakep, Untuk dikirim ke Pekanbaru. cakep. Nah, sebelum lanjut ke acara inti, yuk kita kenalan dulu. Oke, terima kasih bantuannya teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ayu dari tim University and Student Engagement yang nantinya akan membersamai teman-teman semua untuk kurang lebih kita akan presentasi terkait sosialisasi MSIB Angkatan ke-6. Nah, saya sudah kenalan. Saya ingin lebih kenal lebih jauh nih kepada teman-teman. Silakan teman-teman bisa dituliskan di kolom chat. Sekarang ada di semester berapa sih teman-teman yang hadir di Zoom ini? Yuk boleh dituliskan. Wah, semester 5 udah pas banget nih ikut MSIB ya. Terus selanjutnya ada lagi di semester berapa teman-teman? Semester 3. Oke, di sini juga ada yang teman-teman semester 3. Semangat banget ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyaksikan untuk MSIB ini dari syarat semesternya, kemudian kegiatannya apa saja, terus bedanya magang dan SI itu apa. Oke, di sini juga sudah hadir banyak sekali teman-teman yang ada di semester 3 dan juga ada yang di semester 8. Baik, terima kasih teman-teman. Izinkan saya untuk memaparkan presentasi terkait MSIB Angkatan ke-6. Baik, MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat ini adalah salah satu program dari Kemendikbudristek, yang mana Kemendikbudristek memiliki program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Seperti yang kita ketahui teman-teman, teman-teman butuh 8 semester untuk lulus, yang mana 5 semester diantaranya teman-teman melaksanakan kegiatannya di dalam prodi. Dan teman-teman punya 3 semester yang menjadi hak teman-teman untuk belajar di luar prodi. Nah, 2 di antaranya teman-teman punya hak untuk belajar di luar kampus, yaitu bisa diikut di FBKM nih teman-teman. Baik itu bagi program D1, D2, dan 3, namun nanti untuk pelaksanaannya dilakukan secara proporsional. Kemudian di MBKM sendiri ada beberapa program flagship, yaitu diantaranya adalah MSIB yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, yaitu magang dan studi independen bersertifikat, yaitu teman-teman nanti akan melaksanakan magang ataupun SI bersama profesional, yaitu akan dibimbing oleh mentor-mentor profesional yang ada di Mitra. Kemudian program flagship lainnya adalah kampus mengajar, kemudian pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian ada ISMA atau Indonesia International Student Mobility Award, yang mana teman-teman nanti belajar ke perguruan tinggi di luar negeri, ataupun teman-teman yang minat untuk memantik jiwa kewirausahaan, teman-teman bisa ikut juga di Wirausaha Merdeka. Ataupun ada juga praktisi mengajar, yaitu praktisi yang membawa pengalaman industri dengan mengajar mahasiswa di kelas. Nah, yang biasanya kita lihat gitu ya, ada artis Prilly Latukonsina. Nah, beliau ini mengikuti praktisi mengajar pada batch sebelumnya di Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk kampus Merdeka sudah diikuti oleh 920.000 mahasiswa, yang mana 320.000 diantaranya mengikuti program flagship yang diselenggarakan oleh Kementerian hingga tahun 2023. Kemudian, sisanya sebanyak 600.000 mahasiswa ini mengikuti program mandiri yang diselenggarakan oleh kampus masing-masing. Kemudian MSIB, kenapa MSIB itu hadir? Jadi MSIB hadir ini karena sebenarnya banyak sekali nih lulusan sarjana maupun vokasi yang ada di Indonesia. Namun masih banyak juga jumlah lulusan yang masih pengangguran. Nah, ternyata hal ini dikarenakan adanya gap ataupun kesenjangan antara ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan permintaan industri. Oleh karena itu, MSIB hadir untuk mengurangi kesenjangan tersebut, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara ketersediaan sumber manusia berkualitas dengan permintaan industri. MSIB sendiri sudah hadir sejak tahun 2021 dan sekarang sudah menginjak di MSIB angkatan ke-5. Nah, untuk semester ke depan sudah masuk di MSIB angkatan ke-6 yang diikuti oleh mahasiswa dari 34 provinsi asal dan sebanyak 128.000 mahasiswa menjadi peserta di MSIB.
Nah, teman-teman pasti penasaran, apa sih manfaat yang bisa teman-teman rasain apabila teman-teman ikut MSIB? Jadi berdasarkan survei tim kajian PPKM atau Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, ada beberapa manfaat yang teman-teman bisa rasain. Yang pertama adalah waktu tunggunya alumni MSIB. Jadi berdasarkan riset, alumni MSIB ini setelah lulus dan mendapatkan pekerjaan pertama hanya membutuhkan waktu 1,1 bulan saja dibandingkan dengan rata-rata nasional yang membutuhkan waktu 4 bulan. Jadi sangat singkat ya teman-teman. Bahkan ada alumni MSIB yang belum lulus pun sudah ditawari untuk bekerja di mitra tersebut. Nah, kalau dari kami istilahnya adalah golden ticket. Nah, kemudian nggak cuma waktu tunggunya aja yang cukup singkat, tapi gaji pertamanya saat lulus ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitu sebanyak 1,78 kali UMP dengan rata-rata nasional yang hanya 0,72 kali UMP. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi gitu ya? Karena teman-teman yang ada di MSIB ini nantinya saat kegiatan magang dan juga SI, ini akan dibentuk dan juga akan diasah hard skill dan juga soft skill-nya. Jadi, alumni MSIB punya kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari skill pemecahan masalah, berpikir kritis, dan juga kreatif. Nggak cuma itu, alumni MSIB ternyata juga punya kompetensi kepemimpinan di atas rata-rata dan lebih baik dibandingkan dengan alumni program lainnya. Jadi MSIB memberikan manfaat dan dampak yang nyata bagi mahasiswa dan juga bagi perguruan tinggi serta mitra industri. Nah, berdasarkan survei tim Research and Insight tahun 2023, sebanyak 99% koordinator perguruan tinggi menyatakan bahwa MSIB memberikan manfaat bagi prodi. Dan sebanyak 91% koordinator PT menyatakan MSIB menghasilkan potensi kerjasama atau MOU dengan perusahaan. Bagi mitra pun, 98% PIC Mitra Dudi menyatakan bahwa MSIB memberikan dampak ekonomi dan sosial, serta 70% PIC Mitra Dudi menyatakan MSIB dapat menggantikan program manajemen training. Nah, MSIB juga memberikan manfaat, yaitu menghasilkan sumber daya manusia siap kerja dan berkualitas. Karena teman-teman nantinya akan mendapatkan pengalaman kerja yang nyata di industri dan institusi mitra, yaitu akan melaksanakan proyek real dan juga permasalahan nyata yang ada di mitra. Dan teman-teman, karena nantinya akan menghadapi permasalahan nyata selama program, jadi teman-teman punya potensi kemampuan manajemen diri yang baik, kemudian punya potensi kemampuan berpikir dan sikap terhadap pekerjaan yang lebih positif. Nah, yang ketiga, teman-teman seperti yang tadi sudah saya sebutkan, teman-teman punya peluang untuk mendapatkan golden ticket atau direkrut langsung menjadi karyawan di mitra terkait. Jadi udah banyak banget alumni MSIB 1 sampai alumni MSIB 4 yang mana mereka ini belum lulus, bahkan belum lulus pun sudah ditawari untuk bekerja di mitra tersebut ataupun di mitra rekanannya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kesempatan buat teman-teman untuk meraih karir masa depan teman-teman yang teman-teman inginkan. Kemudian teman-teman nggak akan sendirian nantinya di mitra karena akan didampingi oleh mentor-mentor profesional dan juga berpengalaman dengan rasio tertentu. Kemudian yang pasti yang jadi salah satu motivasi buat teman-teman gitu ya, karena nantinya akan mendapatkan nilai dan pengakuan SKS selama mengikuti program. Untuk manfaat bagi perguruan tinggi, maka nanti dari perguruan tinggi akan mendapatkan potensi kerjasama langsung dengan mitra Dudi dan berdampak pada ketercapaian IKUPT secara spesifik, yaitu IKU 1, IKU 2, dan juga IKU 6. Nah, program MSIB juga memberikan kebermanfaatan bagi mitra dengan menggantikan program MT atau Manajemen Trainee dan adanya potensi kerjasama perusahaan dengan perguruan tinggi secara langsung. Kemudian MSIB memastikan adanya mobilitas vertikal terjadi. Jadi memungkinkan alumni MSIB naik ke tingkat jabatan yang lebih tinggi dalam hierarki Dudi. Untuk mitra-mitra yang terdaftar, kurang lebih ada 1.200 mitra yang terdaftar, baik itu di sektor NGO, banking and finance, kemudian energy and telecommunication, ataupun FMCG, retail dan e-commerce, media dan startup, ataupun consulting dan akademik. Nah, teman-teman bisa cek juga nih, ada beberapa mitra yang mitra-mitra ini punya program prioritas terkait climate change. Di antaranya adalah Kementerian ESDM, yang mana untuk programnya diantaranya adalah Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya, yang mana ESDM ini sudah ikut di MSIB 2 batch dengan total mahasiswa sebanyak 157 mahasiswa.
Kemudian ada juga dari BRGM atau Badan Restorasi Gambut terkait perencanaan dan evaluasi restorasi gambut. Kemudian ada juga dari Kementerian PUPR untuk pembangunan perumahan area IKN. Dan juga ada Coca-Cola Distribution. Kemarin ikut di batch 5, batch ini ya, dengan total mahasiswa 55 mahasiswa. Kemudian ada Astra Internasional yang sudah ikut dari batch pertama, batch 1 dengan total mahasiswa 272 mahasiswa yang bergerak di kegiatan GHG Reduction Development and Monitoring. Kemudian ada juga industri kereta api. Nggak cuma itu, di MSIB juga ada program-program BUMN, yaitu dari Mitra Inka, kemudian PLN, dan juga Petrokimia Gresik, serta BRI, Telkom Indonesia, dan juga BTPN Syariah. Nah, tadi sudah saya sebutkan terkait mitra-mitranya. Sekarang kita akan masuk ke teknis mengikuti program MSIB. Nah, tadi pasti banyak teman-teman yang bingung gitu ya, perbedaan magang dan juga SI itu apa. Nah, berikut akan saya sampaikan gitu ya, perbedaan antara magang dan juga SI. Nah, untuk magang sendiri, teman-teman, ini nantinya kegiatannya adalah offline. Jadi, teman-teman akan diberangkatkan ke lokasi mitra, baik itu lokasi pusat ataupun cabangnya. Nantinya, teman-teman untuk pembelajarannya berbasis proyek. Dan juga, teman-teman akan bekerja dalam kelompok dan berinteraksi dengan tim dalam perusahaan. Dan teman-teman akan diberikan proyek nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan. Dan ini adalah salah satu langkah awal menuju karir profesional teman-teman semua. Dan teman-teman akan dipandu oleh mentor profesional yang merupakan staf dari mitra dengan rasionya satu mentor akan mendampingi maksimal 10 mahasiswa. Kemudian ini ada juga manfaat bagi mitra, yaitu jadi memungkinkan mitra bisa menemukan talenta yang memenuhi standar perusahaan. Dan untuk waktunya, durasinya nanti akan dilaksanakan 5 bulan. Jadi nanti untuk semester ke depan, angkatan yang ke-6, teman-teman akan masuk di bulan Februari dan nanti kegiatannya selesai di bulan Juni. Teman-teman akan mendapatkan juga nih sertifikat dari mitra. Kemudian untuk teman-teman yang lokasinya berbeda dengan lokasi mitra, misal sekarang lokasi teman-teman ada di Kediri gitu. Kemudian untuk lokasi kantor cabang yang di mitra yang teman-teman harus untuk lokasi magangnya misalkan ada di Jakarta, maka teman-teman akan dapat satu tiket keberangkatan dan juga satu tiket kepulangan. Jadi dari Kediri ke Jakarta, kemudian nanti apabila program magangnya telah selesai, maka nanti akan dipulangkan dari Jakarta ke lokasi perguruan tinggi ataupun lokasi domisilinya. Kemudian karena kegiatannya full offline, maka teman-teman akan mendapatkan bantuan biaya hidup ataupun beasiswa. Nah, ini menjadi catatan ya teman-teman, ini bukan honor, bukan gaji, tapi ini adalah BBH, biaya bantuan hidup dan beasiswa dari Kemendikbudristek. Tadi adalah kegiatan magang. Nah, di sini untuk kegiatan magang sendiri ada beberapa mitra yang mulai menjadikan alumni MSIB sebagai prioritas rekrutmennya gitu ya. Jadi dari salah satu mitra kami dari Suritani, jadi di requirements-nya mereka ini menginginkan karyawan yang nantinya mendaftar adalah punya pengalaman untuk magang di kampus Merdeka. Jadi menjadi prioritas gitu ya teman-teman. Dan juga ini adalah perbedaan antara dengan SI. Nah, kalau tadi magang full offline, nah kalau SI ini full online. Jadi teman-teman bisa melaksanakan kegiatan pembelajarannya bisa di mana aja. Bisa dari kafe, dari kantor, dari perguruan tinggi, dari rumah, dari manapun. Untuk durasinya kurang lebih sama, jadi 16 sampai 24 minggu. Dan kalau SI nantinya satu mentor akan mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Nah, untuk pembelajarannya, ini adalah pembelajaran mandiri dan studi kasus real. Teman-teman, nantinya kalau di SI akan bisa punya kesempatan buat dapat sertifikat kompetensi atau sertifikasi. Nah, ini nanti akan berbeda-beda nih antar mitra. Ada yang standarnya nasional, ada juga yang standarnya internasional. Yang seperti kita tahu ya teman-teman, untuk sertifikat kompetensi ini harganya cukup mahal gitu ya, sampai ke puluhan juta. Nah, di sini teman-teman punya kesempatan untuk bisa dapat sertifikat kompetensi secara gratis dan juga akan didampingi oleh mentor dan juga bisa dikonversi minimal 10 SKS dan maksimal 20 SKS. Di sini adalah salah satu contoh mahasiswa dari mahasiswa SI gitu ya. Ini namanya Kak Mahesa, yang mana Kak Mahesa ini dari Universitas Gadjah Mada yang berangkat ke Jerman dari Mitra Stekhok untuk mempresentasikan terkait hasil kerjanya, yaitu untuk pembentukan ventilator pertama karya anak bangsa.
Nah, menarik banget kan? Jadi nggak cuman mahasiswa magang aja yang bisa tampil gitu ya, ternyata mahasiswa SI juga bisa. Nah, kemudian untuk syarat-syarat pendaftarannya, yang pertama adalah mahasiswa dari perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta berasal dari Kemendikbudristek, baik itu D2 sampai D1 dan merupakan warga negara Indonesia. Kemudian, minimal semester saat mendaftar untuk mahasiswa vokasi, minimal semester mendaftar adalah semester 2. Dan untuk mahasiswa sarjana, minimal semester adalah semester 4. Nah, tadi kan teman-teman ada yang semester 3 ya, jadi harus menunggu dulu, sabar dulu, nanti setelah masuk semester 4 baru bisa mendaftar. Jadi saat pelaksanaannya sudah masuk di semester 5. Nah, setelah itu teman-teman apabila telah memenuhi kriterianya, maka bisa mengisi situs web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Dan persyaratan yang wajib yaitu ya adalah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh mitra. Untuk berkas-berkas yang perlu disiapkan, yang pertama adalah KTP, kemudian asuransi kesehatan, transkrip nilai, dan juga CV. Nah, teman-teman, untuk sekarang ada perbedaan yang cukup nyata nih antara MSI B5 dan MSI B6 gitu ya. Nah, untuk yang MSI B5 dulu gitu ya, teman-teman untuk SR dan SPTJM-nya ini adalah berupa dokumen. Jadi teman-teman perlu minta persetujuan dulu, print dokumen dulu, kemudian minta tanda tangan, baru di-scan, kemudian diunggah lagi ke platform. Nah, sekarang di MSI B6 sudah cukup berbeda, jadi SPTJM digital, cukup data akademik dan juga data beasiswa, kemudian nanti datanya langsung masuk ke PIC Prodi gitu ya, seperti yang sudah Ibu Restin sampaikan, nanti dari PIC Prodi akan memberikan approval bagi mahasiswa. Kemudian untuk kuota lamarannya, nah sama kurang lebih jadi satu mahasiswa bisa mendaftar ke 22 lamaran gitu ya. Jadi teman-teman bisa pergunakan kesempatan ini untuk mendaftar baik itu di magang ataupun di SI atau bisa di-share digunakan untuk keduanya gitu bisa ya teman-teman. Dan ini nggak terbatas di satu mitra aja. Jadi teman-teman bisa disebar di berbagai mitra. Kemudian untuk proses seleksinya kalau di MSI B5 ini masih ada tes kebinekaan, sedangkan di MSI B6 sudah tidak ada lagi nih tes kebinekaan. Kemudian untuk proses verifikasi dan validasi, kalau dulu untuk SRSPTJM digitalnya masih diverifikasi oleh tim pelaksana Pusat Kampus Merdeka, untuk sekarang verifikasi dan validasi berkasnya dilakukan oleh perguruan tinggi. Dan teman-teman apabila sudah approve SRSPTJM digitalnya, maka teman-teman bisa diproses untuk proses seleksi oleh mitra. Berikut adalah total mahasiswa dari MSIB 1 sampai MSIB angkatan kelima. Jadi kami harapkan tiap angkatan selalu ada kenaikan jumlah mahasiswa. Dan harapannya di MSIB 6 ini akan ada 45.000 mahasiswa yang menjadi mahasiswa aktif di MSIB. Dengan untuk magang, total mahasiswa yang diterima adalah 27.000. Dan untuk SI, total mahasiswa yang diterima adalah 18.000. Untuk timelinenya, jadi saat ini masih dibuka pendaftaran dari tanggal 19 Oktober sampai 15 Desember. Nah, teman-teman masih punya kesempatan 2 hari lagi untuk daftar di platform. Pastikan teman-teman bisa daftar dan bisa apply lowongan sebelum ditutup tanggal 15 Desember. Nah, paralel dengan pendaftaran, nanti akan ada juga verifikasi dan validasi berkas oleh perguruan tinggi. Kemudian, setelah berkasnya diverifikasi oleh perguruan tinggi, maka akan masuk di data mitra gitu ya. Teman-teman yang sudah dapat verifikasi ataupun approval dari perguruan tinggi, maka bisa diproses lebih lanjut untuk seleksi dan offering oleh mitra. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti akan ada buffer time dari proses penutupan ini dengan proses pemberian verifikasi ataupun approval dari pihak perguruan tinggi. Untuk pelaksanaan kegiatannya, onboardingnya akan dilaksanakan tanggal 16 Februari tahun 2024 dan pelaksanaannya akan berakhir di tanggal 30 Juni tahun 2024. Nah, ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, untuk mahasiswa magang akan ada mobilisasi keberangkatan di tanggal 27 Februari sampai 10 Maret. Kemudian setelah itu akan ada initial assessment yang dilakukan oleh mitra, jadi akan diberikan penilaian nih terhadap teman-teman terkait pengetahuan, kompetensinya, dan juga sikap diri teman-teman gitu ya selama di mitra.
Kemudian nantinya setelah kegiatan hampir selesai, maka akan ada final evaluation dari mitra, yaitu penilaian akhir. Harapannya akan ada peningkatan nih dari initial assessment ke final evaluation teman-teman. Harapannya dengan adanya kegiatan magang ataupun SI, pengalaman teman-teman lebih meningkat, kemudian pengetahuan dan kompetensinya juga meningkat. Setelah itu, setelah kegiatan magangnya selesai, maka akan ada mobilisasi kepulangan di tanggal 26 Juni sampai 70 Juli. Kemudian, teman-teman, baik itu magang ataupun SI, diwajibkan untuk membuat laporan akhir mahasiswa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan MSIB. Untuk cara pendaftarannya atau mekanisme pendaftarannya, nanti teman-teman mendaftar dulu ke laman MBKM, kemudian mengisi data diri dan upload dokumen, kemudian melakukan persetujuan terhadap poin-poin pertanggungjawaban. Kemudian datanya akan diverifikasi oleh PIC Prodi ataupun fakultas, kemudian dari penanggung jawab perguruan tinggi akan melakukan approval mahasiswa secara bersamaan melalui laman MBKM. Jadi ada SRSPTJM Digital, kemudian daftar program di MBKM, kemudian nantinya apabila ada kesulitan ataupun kendala dalam menggunakan platform, maka bisa menggunakan pusat bantuan atau pusat informasi. Nah, untuk SRSPTJM Digital ini akan saya sampaikan nih teman-teman buat yang belum punya akun dan akan buat akun. Jadi caranya kurang lebih akan seperti ini. Teman-teman buka dulu platform kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kemudian bisa lengkapi dulu data dirinya. Jadi nanti setelah buat akun dan mengisikan email serta password akan ada email verifikasi. Kemudian melengkapi surat rekomendasi ke program. Kemudian melengkapi data beasiswa dan akademik. Nah, data akademik ini terdiri dari IPK, kemudian semester, serta data pribadinya berupa foto KTP dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, karena di MSIB akan ada BBH dan juga tuition fee bagi mahasiswa SI. Jadi nantinya untuk mahasiswa yang sebelumnya menerima beasiswa dari Kemdikbud, maka harus dituliskan nih nama beasiswanya apa, yaitu ada di sini, listnya ada 9. Apabila teman-teman menerima salah satunya, maka dituliskan beasiswanya apa dan nominal yang diterima setiap bulan berapa. Karena nanti akan ada penyesuaian BBH-nya. Jadi teman-teman dari Kemendikbudristek tidak menghendaki nih adanya double funding. Jadi apabila teman-teman misalkan sebelumnya sudah menerima KIPK, maka BBH mahasiswa tetap akan diterima namun disesuaikan. Jadi BBH-nya dikurangi dengan living allowance yang teman-teman terima dari beasiswa Kemdikbud sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mahasiswa SI ini tidak mendapatkan BBH ya teman-teman karena mahasiswa SI ini dibayarkan biaya pendidikannya atau tuition fee-nya ke mitra. Jadi teman-teman melaksanakan SI-nya secara gratis dan juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi apabila lulus. Kemudian, teman-teman juga melengkapi dokumen pribadi berupa KTP, kemudian asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini bisa berupa BPJS Kesehatan, KIS, ataupun asuransi lainnya. Nah, apabila belum memiliki, bisa diklik tidak, tapi harus mempunyai komitmen untuk memiliki asuransi kesehatan sebelum program MBKM berjalan. Kemudian, setelah dilengkapi, teman-teman diminta untuk periksa dokumen dan mencentang konfirmasi. Seperti itu. Nanti apabila telah selesai, tampilannya akan seperti ini. Ini tadi buat teman-teman melengkapi SR dan juga SPTJM Digital. Nah, sekarang untuk daftar ke programnya. Jadi teman-teman bisa cek di platform MBKM sudah banyak lowongan di magang maupun kelas di studi independen. Silakan bisa dicek. Dan juga di sini ada filter atau fitur pencarian teman-teman bisa gunakan. Jadi teman-teman misalkan nih posisinya ingin di manajemen gitu ya. Kemudian lokasinya mau yang di Jawa Timur aja, nanti bisa diklik terus dicari gitu. Ataupun perusahaannya mau di perusahaan Nestle aja deh gitu ya. Tinggal diklik aja Nestle, nanti maka yang muncul nih adalah sesuai dengan pencarian teman-teman. Nah, kalau di bagian ini apabila diklik gitu ya, nanti di kanan ini akan muncul detailnya. Jadi nama mitranya apa, kemudian penempatannya di mana, kemudian kompetensi yang akan dikembangkan, serta aktivitas kegiatan magang ataupun SI-nya seperti apa. Jadi teman-teman, untuk menghindari tadi ya, seperti yang Bapak Rino sudah sampaikan,
Jadi teman-teman ternyata pembelajarannya berupa ini gitu ya. Jadi teman-teman untuk mengetahui nanti pembelajarannya seperti apa, teman-teman bisa lihat detailnya di bagian bawah ini. Jadi teman-teman tidak akan salah pilih. Kemudian gitu ya, lowongan ataupun posisi mana yang akan didaftar, kemudian bisa klik daftar, kemudian akan diarahkan untuk melengkapi CV, kemudian transkrip nilai, dan juga sertifikat pengalaman. Serta nanti diminta untuk melengkapi data agama asal SMA dan kontak pribadi, serta akun media sosial. Ini untuk akun media sosial sifatnya opsional. Setelah itu, nanti akan ada pernyataan kesanggupan dan komitmen, ini harus dicentang dan disetujui. Setelah itu baru bisa klik daftar. Nah, apabila sudah berhasil, tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Nah, itu tadi untuk proses apply lowongannya. Kemudian apabila ada kesulitan ataupun kendala dalam penggunaan platform, silakan bisa menghubungi tim pusat bantuan. Caranya dengan membuka platform MBKM, kemudian klik bagian atas, butuh bantuan, nanti akan diarahkan untuk masuk ke website ini. Kemudian pilih klik pusat bantuan di bagian bawah, nanti akan ada kolom gitu ya teman-teman, silakan diisi data dirinya, kemudian kendala yang dihadapi apa. Dari tim pusat bantuan akan mengirimkan email balasan, dan teman-teman bisa membalas email tersebut, yang mana dari tim pusat bantuan akan membalas pada hari kerja dari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5. Tapi untuk teman-teman tetap bisa membuat laporan di pusat bantuan dalam 24 jam. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau mau tahu informasi lebih lanjut dari kami, dari tim MSIB juga punya akun LinkedIn, silahkan bisa di-follow, ataupun Instagram nih, Instagram MSIB. Buat teman-teman yang belum follow, silahkan bisa follow sekarang juga untuk tahu update terbaru terkait MSIB. Jadi kalau dari kami, biasanya apabila ada agenda-agenda ataupun kegiatan gitu ya, akan kami share melalui akun MSIB. Nah, saat ini kami mengadakan parade mitra gitu ya dari mitra magang dan SI untuk mempresentasikan terkait kegiatannya, aktivitasnya, alur seleksinya yang bisa teman-teman saksikan melalui Zoom dan juga YouTube MSIB. Dan untuk saat ini akan ada juga IG Live yang teman-teman bisa saksikan di MSIB, di akun MSIB, dan teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut terkait mitra-mitra yang presentasi di IG Live tersebut. Jadi teman-teman bisa manfaatkan nih Instagram Magang Merdeka untuk tahu lebih lanjut informasi terkait MSIP. Ataupun teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut terkait MSIB, ada juga akun YouTube kami yaitu MSIB Kampus Merdeka. Nah, kalau di YouTube biasanya kami akan share-share sosialisasi. Kemudian yang kemarin sudah terlaksana itu pelatihan CV dan juga interview. Nah, buat teman-teman yang masih bingung cara bikin CV yang baik itu seperti apa, kemudian tips interview yang menarik, nah teman-teman bisa cek di YouTube kami di MSIB Kampus Merdeka. Sudah ada pelatihan terkait CV dan juga interview, yang mana ini pelatihannya langsung diberikan materi oleh alumni MSIB, yang mana alumni MSIB ini sudah menempati posisi strategis di mitra gitu ya. Ada salah satu alumni MSIB yang dulunya magang di Metrodata, dan sekarang beliau menjadi PIC di mitra tersebut gitu ya teman-teman. Jadi ini menarik banget, sudah ahli yang akan memberikan materi terkait pelatihan CV dan juga interview. Jadi teman-teman bisa gunakan platform-platform ini untuk dapat informasi lebih lanjut terkait MSIB. Nah, MSIB Kampus Merdeka berproses meraih sukses. Terima kasih teman-teman telah berkenan untuk menyaksikan sampai akhir. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa ditanyakan. Untuk lebih lanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu atas materinya yang luar biasa ya. Jadi dari penyampaian Kak Ayu tadi sedikit bisa saya simpulkan ya teman-teman yang mungkin baru pertama kali tahu sosialisasi MSIP, bahwasanya MSIP ini menjadi opsi jika teman-teman ingin menggunakan hak untuk belajar di luar kampusnya ya. Dia punya kesempatan 2 kali belajar di luar kampus. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ayu ada banyak sekali pilihan. Nah, salah satunya di MSIP ini. Melalui MSIP ini teman-teman bisa mendapatkan kompetensi sehingga bisa mengatasi masalah kesenjangan lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja gitu ya. Dengan ikut MSIP ini teman-teman bisa menutup gap tersebut. Karena tadi dari hasil survei ternyata diketahui mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti MSIP itu teman-teman ya ternyata waktu tunggunya untuk dapat kerja lebih cepat
Satu. Lalu yang kedua, banyak yang punya kesempatan bisa dapat golden ticket ya, belum selesai MSIB udah langsung direkrut sama perusahaannya. Ditambah lagi gajinya berkali-kali lipat dari standarnya yang umum ya. Melalui MSIB ini juga teman-teman dilatih, diasah, dibentuk untuk bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah dan kepemimpinan. Karena melalui MSIB teman-teman mendapatkan pengalaman mengatasi permasalahan nyata di dunia kerja, mendapatkan pengalaman kerja dan juga dipandu oleh mentor-mentor ahli dari perusahaan. Dan tentunya yang pasti teman-teman bisa dapat rekognisi mata kuliah di kampusnya. Nah, untuk bedanya magang dan studi independen itu pada intinya yang pertama terkait pelaksanaannya ya. Kalau magang itu offline, kalau studi independen itu online. Pembelajarannya sih hampir sama, basisnya project ya. Cuman kalau SI teman-teman nanti bisa kesempatan mengikuti sertifikasi, bahkan sertifikasi internasional yang kalau Anda ikut sendiri itu biayanya mahal sekali. Jadi kemarin mungkin banyak yang bertanya, oh SI kayak enak sanggune kayak enak ya, gak ada biaya bantuan hidupnya kayak enak. Teman-teman di SI bisa dapat kesempatan sertifikasi internasional yang kalau ikut mandiri itu biayanya sampai puluhan juta tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ayu ya. Nah, untuk info-info yang lebih detail lagi, banyak sekali medsos MSIP itu memberikan materi-materi sampai terkait CV dan wawancara. Selanjutnya mungkin teman-teman masih ada yang punya ganjalan pertanyaan, kepo, atau mungkin punya kendala terkait pendaftaran MSIB, silakan mumpung ada langsung ini materinya dari tim MSIB. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa langsung raise hand atau bisa melalui kolom chat ya. Silakan teman-teman. Kapan lagi nih bisa langsung tanya gitu. Kalau Bu Restin kan jawabnya katanya, kayaknya, biasanya masih pakai kata-kata seperti itu ya. Nah, kalau ini dijamin nggak ada kayaknya, nggak ada katanya. Ini mas info pusat ini A1. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ayo. Halo. Aman ya, berarti nggak ada yang tanya ini. Jelas semua ini ya, terkait sistemnya ya. Sebenarnya teman-teman ini yang sedikit saya mau bertanya itu, kenapa kok 200 yang sudah terrekomendasi? Yang daftar milih perusahaan sampai Hamin dua ini kok baru di bawah 100 itu. Itu pertanyaan saya yang paling ganjel itu kenapa? Apa masih bingung milih magang studi independen kah? Atau masih bingung menentukan perusahaannya atau apa? Ayo ditanyakan sekarang teman-teman kita selesaikan bareng-bareng. Silakan. Ada yang masih punya kendala di pemilihan atau apa seperti itu. Kalau kemarin itu banyak yang tanya ke saya itu Kak Ayu terkait BPJS. Kalau misalkan belum punya BPJS itu gimana gitu. Kemarin pertanyaan yang banyak sekali ke saya itu nggak punya BPJS, bu males males harus ngurus-ngurus dulu gitu Kak Ayu. Mungkin mungkin bisa dibantu untuk ini apa memang klarifikasi terkait BPJS itu. Kalau SI apakah Baik. juga harus ada itu Kak? Oke, untuk BPJS Kesehatan, angkatan ke-6 ini sifatnya wajib Ibu Restin. Jadi mahasiswa diminta untuk melengkapi BPJS Kesehatannya. Namun saat pendaftaran, nanti bisa disusulkan gitu ya. Jadi kan tadi ada pilihannya, apabila sudah memiliki BPJS, maka bisa diklik iya, terus unggah dokumen. Tapi kalau belum punya, bisa diklik tidak. Tapi nanti punya komitmen gitu ya, sebelum kegiatannya berlangsung, MSIB-nya berlangsung, maka sudah melengkapi BPJS Kesehatannya. Dan BPJS ini tidak menjadi salah satu proses seleksinya ataupun hal yang diseleksi gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya. Silakan yang punya BPJS bisa dilengkapi. Kalau belum punya, silakan bisa klik tidak. Tapi nanti bersedia untuk mengurusnya gitu ya apabila pelaksanaan MBKM-nya telah berlangsung. Kurang lebih seperti itu Ibu Restin. Jadi nanti ada cek lagi gitu Kak. Kalau misalkan masih diklik nanti akan membuat itu nanti ada cross checknya lagi Kak Ayu. Ya Ibu, nanti apabila mahasiswanya telah diterima di MSIB, maka nanti akan kami hubungi untuk melengkapi BPJS Kesehatannya apabila belum ada.
Oke, gitu ya teman-teman ya, dan saya rasa semua mahasiswa UMP Kediri ini sudah punya asuransi mahasiswa, walaupun itu perpanjangan setahun sekali. Kalau sekarang yang dipegang itu masih sampai Desember ya. Jadi gini, ada asuransi untuk mahasiswa Kak dari Bu Mida. Itu setiap 1 tahun sekali perpanjangan selama jadi mahasiswa. Nah, jadi mereka ini sudah nggak berlaku Ibu kalau saya jadikan untuk berkas karena di kartu asuransinya itu ada tulisannya sampai bulan Desember atau November tahun ini. Padahal itu setiap tahun pasti akan diperpanjang sama pihak kampus gitu Kak. Sementara foto itu tapi kan pasti punya nanti untuk yang tahun akan datang itu kan nggak apa-apa ya Kak ya. Iya, tidak apa-apa Ibu Nggak Restin. apa-apa gitu ya. Jadi itu teman-teman sekaligus tambahan informasi semua mahasiswa di UNP itu didaftarkan ke MIDA ya ada. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Mas Pandu Eko ya. Izin bertanya terkait verifikasi itu yang mengakses pihak mana? Ini ya, kemarin belum sempat sosialisasi sih Kak Ayu. Jadi teman-teman yang sudah bisa itu asal isi aja dan ternyata berhasil. Jadi mungkin ini sekaligus untuk penjelasan ke semua Kak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kak Pandu gitu ya atas pertanyaannya. Untuk proses verifikasinya ini akan ada beberapa tahapan gitu. Yang pertama adalah SR-SPTJM digital, yang mana ini nanti akan ada isian terkait data beasiswa dan juga data akademik. Nah, untuk saat ini, untuk MSIB Angkatan ke-6 yang akan memverifikasi dari pihak perguruan tinggi. Dari pihak perguruan tinggi akan menunjuk PIC Prodi yang akan memberikan approval SR dan juga SPTJM digital, teman-teman. Nantinya status di platform teman-teman akan berubah untuk SRSPTJM-nya. Ada yang saat ini statusnya sedang diproses, ada yang sudah disetujui oleh pihak PIC Prodi. Nah, apabila teman-teman belum disetujui, ini teman-teman masih bisa secara paralel untuk mendaftar ataupun apply lowongan gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai SRSPTJM digitalnya di-approve, baru apply gitu ya. Tapi teman-teman secara paralel selagi menunggu SRSPTJM digital di-approve, teman-teman juga bisa apply lowongan. Nah, setelah itu, setelah penutupan di tanggal 15 Desember, nantinya akan ada buffer time, yaitu waktu perpanjangan bagi perguruan tinggi untuk memberikan approval SR dan juga SPTJM. Setelah itu, apabila seluruh mahasiswa telah diberikan approval SR dan juga SPTJM-nya, maka datanya akan kami sampaikan ke mitra. Nah, mitra hanya bisa memproses teman-teman mahasiswa yang sudah mendapatkan approval ataupun sudah diverifikasi SR dan juga SPTJM digitalnya gitu. Nanti dari mitra akan ada proses seleksi lebih lanjut lagi. Ini akan beda-beda nih antar mitra. Biasanya akan ada screening CV, ada interview, ada juga yang sampai ke tes seleksi kesehatan gitu ya teman-teman. Ini akan berbeda-beda. Kurang lebih akan seperti itu Kak Pandu. Harapannya bisa terjawab ya. Ya. Terima kasih. Jadi ada PIC Prodi. Jadi verifikatornya nanti Prodi sama universitas ya. Kalau misalkan teman-teman udah mengisi step by step yang tadi udah dijelaskan ke Ayu, nah hubungi Kak Prodinya. Verifikasi pertama dari Prodi. Kalau dari Prodi sudah, nah nanti universitas ya. Universitas itu berkala setiap hari dicek. Jadi nanti setiap hari universitas mengecek. Jadi kalau misalkan universitas sudah verifikasi, sudah berarti verifikasinya tinggal seleksi mitra ya Kak Ayu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman ini tadi ada tambahan informasi ya. Jadi tidak ada perpanjangan. Perpanjangan hanya untuk verifikasi pihak kampus, pihak prodi sama pihak universitas saja. Untuk daftar segera ya 2 hari ini kalau memang mau ikut yang belum daftar segera diselesaikan 2 hari ini ya. Kak Ayu ada pertanyaan lagi dari Riko Andriawan. Izin bertanya, saat ini saya ikut MSIB batch 5, ingin ikut lagi di MSIB 6. Pada MSIB 5 saya ikut SI, MSIB 6 saya ingin ikut magang mengenai rekening bank. Di batch 5 saya isi BRI, kemudian di batch 6 ini banknya Mandiri. Apakah perlu mengganti rekening atau bagaimana? Seperti itu Kak Ayu. Baik, terima kasih Kak Riko. Senang sekali nih saya bacanya gitu ya. Jadi ada semangat untuk ikut kegiatan MBKM. Nah, Kak Riko, apabila saat ini gitu ya, apa namanya untuk MSIB Angkatan ke-5 sudah menggunakan Bank BRI. Nah, benar di MSIB Angkatan ke-6, jadi mahasiswanya diarahkan untuk menggunakan Bank Mandiri. Nah, ini nanti bisa diubah, Kak Riko. Jadi nanti diubahnya apabila telah diterima saja boleh, Kak. Jadi nggak harus di saat ini gitu ya. Nanti apabila di batch 6 ternyata Kak Riko diterima lagi menjadi mahasiswa aktif di MSIB,
maka nanti bisa mengubah rekeningnya dengan cara menghubungi tim pusat bantuan. Gitu ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bisa klik butuh bantuan, kemudian klik pusat bantuan, nanti bisa request reset rekening. Seperti itu. Nanti bisa membuat dulu bank mandirinya, kemudian nanti diinputkan bank yang terbaru. Nah, lebih seperti itu, Kak Rike. Terima kasih Kak Ayu. Jadi memang harus mandiri, tapi nggak harus dibikin sekarang ya. Kalau udah lolos aja, kalau udah lolos baru bikin ya. Nah, kalau belum lolos, kalau masih daftar nggak perlu bikin dulu. Nanti sewaktu-waktu bisa merubahnya kalau memang sudah fix diterima. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hana Yustina Putri. Izin bertanya mengenai SI untuk sertifikasinya itu apakah disediakan oleh seluruh mitra atau hanya mitra-mitra tertentu, Kak Ayu? Oke, terima kasih Kak Hana. Untuk SI, ini dari semua mitra akan menyediakan sertifikat kompetensi gitu ya Kak Hana. Jadi tidak perlu khawatir, tenang aja untuk mahasiswa SI nantinya berkesempatan punya dua sertifikat, yaitu sertifikat kegiatan SI dan juga sertifikat kompetensi. Nah, namun karena sertifikat kompetensi ini akan ada ujiannya gitu ya, ujian kemampuannya, maka nanti Kak Hana juga dan juga mahasiswa lainnya apabila ikut SI, maka ikut ujian dulu. Apabila lolos, maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Apabila tidak lolos, maka teman-teman hanya akan mendapatkan sertifikat kegiatan SI aja gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa secara maksimal ikut kegiatan SI supaya nanti bisa dapat dua sertifikat ini dan menunjang teman-teman apabila nanti daftar ataupun apply di pekerjaan setelah lulus kuliah. Gitu, Kak. Jadi karena ya semua mitra ada sertifikasinya, cuman kalau yang khusus sertifikasi kompetensi itu ada ujian lagi, jadi harus harus berjuang lagi gitu ya. Tapi kalau yang pasti tetap dapat sertifikat mengikuti kegiatan MSIP. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Hana tadi, masih ada lanjutannya ya ternyata. Apakah ada program SI yang direkomendasikan oleh Prodi, khususnya oleh untuk mahasiswa manajemen? Ini mungkin saya aja yang menjawab Kak Ayu ya. Jadi Prodi nggak ada rekomendasi harus memilih perusahaan-perusahaan tertentu selama memang sesuai passion ya teman-teman, sesuai kriteria yang dibutuhkan mitra. Jadi kalau mitra memang membutuhkan juga dari manajemen, daftar aja dan kalau itu memang sesuai dengan keinginannya Kak Hana atau teman-teman ya. Nah, nanti masalah rekognisi prodi itu akan menyesuaikan teman-teman diterimanya di mana, lolosnya di mana ya. Nanti dari pihak tim implementasi MBKM seperti yang tadi disampaikan Pak Rino akan membantu memfasilitasi prodi-prodi dalam proses rekognisi. Jadi jangan khawatir. Masalah rekognisi dipikir kalau udah lolos saja gitu ya. Pasti ada, jangan khawatir. Ada pertanyaan lagi Kak Ayu dari Kak Miftahul Huda. Izin bertanya, kalau saya belum punya BPJS, apa bisa diganti dengan KIS? Karena saat mengisi data boleh mengganti dengan KIS. Gitu. Boleh Kak, KIS. Oke, boleh Ibu Resin dan juga Kak Miftahul Huda. Jadi untuk asuransi kesehatannya ini bisa menggunakan BPJS Kesehatan, boleh KIS ataupun asuransi kesehatan lainnya. Jadi apabila Kak Miftahul ini ternyata punya KIS, boleh diinputkan ataupun diunggah data KIS-nya. Pertanyaan berikutnya ini dari Kak Mas Ayu Anastasia. Apakah ada jaminan Kak, bila saya aktif mendaftar, saya pasti akan diterima untuk magang? Wah, ini gimana Kak Ayu? Oke, terima kasih Kak Mas Ayu gitu ya. Jadi harapannya Kak Mas Ayu ini aktif daftar terus menggunakan lowongannya dengan semaksimal mungkin gitu ya. Tapi dari kami ini tidak bisa menjanjikan bahwa Kak Mas Ayu pasti akan diterima gitu karena nanti untuk proses seleksi dan juga requirement-nya akan dilaksanakan oleh mitra. Jadi pastikan Kak Mas Ayu nanti saat daftar sudah disesuaikan antara kesesuaian prodi ataupun requirement yang telah ditentukan oleh mitra gitu. Kalau dari kami bisa bantu backupnya teman-teman. Jadi kami akan memberikan em, alur seleksinya dari mitra itu apa aja, kemudian tips dan triknya supaya bisa lolos itu apa aja, cara membuat CV yang baik, dan juga cara interview yang baik. Harapannya apabila Kak Mas Ayu ini sudah ikut tips dan triknya, terus sudah pilih mitra sesuai dengan prodi dan juga sesuai dengan kompetensi dari Kak Mas Ayu, dan Kak Mas Ayu ini bisa mempresentasikan diri dengan baik, harapannya Kak Mas Ayu juga akan diterima nih di mitra yang Kak Mas Ayu inginkan. Seperti itu ya Kak Mas Ayu ya.
Oke, terima kasih Kak Ayu. Jadi pada intinya teman-teman melamar MSIB ini sama seperti teman-teman melamar kerja. Jadi harus ada portofolio, harus ada kualifikasi yang memang menarik dari mitra atau perusahaannya. Karena seleksi diterima atau tidaknya itu tergantung perusahaan tertarik apa tidak untuk menerima teman-teman kayak gitu ya Kak Ayu ya. Gitu. Oke, semua pertanyaan di kolom chat sudah terbacakan. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman yang mau tanya langsung open mic juga boleh banget ya, atau mau nambah di kolom chat gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan ya. Ini pihak MSIP sudah memfasilitasi bagaimana agar teman-teman bisa memiliki poin atau menarik di mata mitra ya. Ada fasilitasi pembuatan CV, teknis wawancara. Tadi seperti yang disampaikan Kak Ayu di YouTube-nya MSIB kan Kampus Merdeka tadi bisa diakses gitu teman-teman ya. Jadi semangat berjuang, belum jaminan lolos tapi ini sekaligus menjadi pengalaman. Oh ternyata ya nanti cari kerja itu kayak gini gitu ya. Itu mungkin teman-teman yang untuk bertanya semoga sudah puas dengan jawabannya ya atau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin terkait materi sosialisasi. Ada bertanya lagi nih ya dari Kak Pandu Eko. Dari Kak Pandu Eko izin bertanya, untuk perusahaan yang diambil hampir menjurus dengan jurusan saya, itu nantinya bermasalah tidak dengan konversi nilai ya? Konversi nilai itu nanti serahkan pada tim implementasi MBKM. Kak Ayu itu sudah memfasilitasi. Jadi sudah ada aturan Permendikbud ya, sudah ada aturan menteri kalau untuk kegiatan yang di luar kampus itu harus ada rekognisi 50 SKS ya. Jadi jangan khawatir terkait rekognisi nanti pasti ada ya, nanti pasti akan dibantu oleh tim implementasi MBKM. Kalau tim implementasi MBKM tidak bisa, nanti langsung dibantu juga oleh Bapak Wakil Rektor yang menaungi tim ini. Jadi jangan khawatir Kak Pandu ya. Itu mungkin ada lagi yang mau bertanya? Jika memang sudah cukup ya untuk materi sosialisasi, mungkin sampai di sini. Nanti masih ada sedikit tambahan acara yaitu kesan-kesan dari teman-teman yang sudah mengikuti magang dan studi independen biar semakin menguatkan minat teman-teman untuk mendaftar nanti ya. Mungkin dari sosialisasi sudah tidak ada pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kak Ayu ya sudah menyempatkan di sekian banyak kesibukannya yang luar biasa ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, mohon maaf jika mungkin ada hal yang kurang berkenan dari panitia selama pelaksanaan program ya Kak Ayu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sudah difasilitasi. Jika Kak Ayu masih ada kegiatan lain boleh untuk meninggalkan, tapi jika ingin tetap berkenan tinggal kami juga lebih bahagia seperti itu. Baik. Oke. Terima kasih Ibu Restin dan juga teman-teman mahasiswa. Sama. Harapannya dengan sosialisasi ini teman-teman ada semangat nih untuk apply dan juga daftar di lowongan karena seperti yang sudah Ibu Restin sampaikan ya udah ada 200 yang dapat persetujuan STR dan juga SPTJM. Teman-teman tinggal 2 hari lagi nih sebelum pendaftarannya ditutup. Silakan teman-teman bisa apply lowongan yang ada di MSIB. Nggak perlu khawatir, teman-teman bisa gunakan ini, manfaatkan untuk dapat kesempatan belajar di luar kampus. Baik, Ibu Restin, saya pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Ibu Terima Restin, kasih Kak teman-teman. Ayu, terima kasih. Oke, teman-teman, ini masih ada sedikit tambahan ya acara ya. Kita sudah mengundang teman-teman yang sekarang mengikuti magang dan studi independen bersertifikat ya, untuk menyampaikan kesan-kesannya. Apa sih serunya mengikuti magang dan studi independen? Bener nggak yang tadi disampaikan Kak Ayu tadi itu ya, benar-benar ada apa enggak kayak gitu. Oke, yang pertama ya Kak Rohmat Hasan ya. Kak Rohmat ini sekarang sedang menjadi peserta MSIP batch 5 magang di BTPN Syariah. Oke, Mas Rohmat, ayo cerita kesan-kesannya Mas selama mengikuti magang ini. Seru nggak Mas? Asik nggak Mas? Coba ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesan-kesan ikut MSIB Batch
ini itu benar-benar sangat excited gitu loh Bu. Karena menurut saya itu kegiatan MSIP ini merupakan kegiatan emas gitu bagi mahasiswa. Itu kesempatan yang benar-benar kalau ditinggalin tuh rugi banget gitu Bu. Karena nggak cuma manfaat aja tapi manfaat banget gitu Bu dari mahasiswa. Itu soalnya di kegiatan ini kita memperoleh ilmu di dunia kerja, pengalaman juga, terus relasi temen juga banyak banget gitu. Karena kegiatannya kan seluruh kampus di Indonesia gitu. Nah, selain itu di MISIB ini kan kita juga dapat konversi 20 SKS. Artinya kegiatan kita selama 1 semester ataupun mata kuliah kita kan direkognisi. Jadi kita nggak mikir sama sekali apa kegiatan yang ada di kampus gitu. Jadi kita fokus di magang kita. Jadi kegiatan di kampus itu kita direkognisi dan hanya membuat eh, luaran aja dari kegiatan-kegiatan itu. Tapi nggak usah khawatir juga karena luarannya itu nantinya juga bakalan dibimbing dan juga diarahkan, eh, nggak bakal ditinggal kok sama para dosen pembimbingnya. Jadi kita juga bakal tetap diopeni gitu. Jadi tetap dibimbing terus benar-benar sampai selesai gitu. Nah, selain itu di MSIP batch kemarin itu banyak banget pilihan, baik itu magang ataupun SI. Nah, kalau magang itu dari mulai perusahaan-perusahaan besar, baik itu yang bernaungan di bidang IT maupun jasa ataupun yang lainnya. Selain itu juga ada di BUMN juga. Jadi kita bisa milih banyak banget lah mitra-mitra untuk perusahaannya itu. Selain itu, yang paling ditunggu-tunggu mungkin dari mahasiswa itu dari bantuan biaya hidup atau BPH. Karena di bantuan biaya hidup ini nominalnya kalau menurut saya buat mahasiswa besar banget itu, Bu. Lebih dari UMR pokoknya. Itu. Selain bisa buat kegiatan atau bantuan biaya hidup, kita juga bisa menggunakan kegiatan-kegiatan dari MBKM sendiri dikasih BPH dan tidak eh, memungkinkan juga dari mitranya itu juga menyediakan BPH karena beberapa teman saya yang magang di beberapa dinas ataupun perusahaan yang lainnya itu dari perusahaannya juga memberikan gaji ataupun insentif tersendiri bagi mahasiswa itu. Jadi mereka dapat double tuh Bu. Dari MBKM juga dapat, dari mitranya juga dapat gitu. Selain itu, kalau di saya itu di mitra saya itu kita benar-benar dikasih fasilitas dari mulai disediain platform, terus dikasih kaos, dikasih bingkisan, banyak banget lah Bu. Jadi enak lah, gak ada nggak enaknya. Kita dikasih gratis, diantar ke rumah, terus jadi kita juga dapat starter kit gitu. Jadi kegiatan kita itu ditunjang dan didukung sama mereka, dikasih istilahnya dalam kegiatannya biar kita punya starter kit gitu buat kegiatan-kegiatannya gitu. Dan nanti juga kayaknya juga bakalan ada graduation gitu bareng-bareng seluruh Indonesia tapi mungkin di regionalnya masing-masing gitu. Gitu. Jadi rugilah kalau mahasiswa nggak ikut MICP itu wah kacau rugi itu. Wah, Mungkin itu Bu, dari saya. iya, jadi ini ya banyak sekali yang didapatkan ya. Mahasiswa punya hak 2 semester belajar di luar kampus. Kok gak dipakai? Belajarnya di kampus aja di kelas aja cuman presentasi, studi kasus kayak gitu. Nggak dapet yang seru-seru kayak Mas Rahmat dong ya. Jadi ayo yang belum daftar daftar gitu ya. Mungkin pertanyaannya teman-teman, sulit nggak Mas seleksinya, pelaksanaan kegiatannya, sulit nggak Mas ya? Mungkin takut engkau angel, kok susah dan sebagainya gitu Kak. Mungkin Kak Ayah share kesannya Kak. Kalau proses seleksinya, kalau di batch 5 kemarin itu dari MBKM itu kan ada seleksi kebinekaan. Nah, itu seleksinya mudah kok. Pertanyaannya juga pertanyaan basic tentang pengetahuan tentang kebinekaan aja. Nah, setelah itu nantinya dari mitra-mitra yang kita daftarin nanti pastinya bakalan email kalau kita tawaran kita itu di approve atau enggak gitu. Nah, kalau di approve beberapa mitra pastinya akan memberikan biasanya alur. Nah, alur itu berupa tes. Nah, tesnya itu biasanya ada tes tulis ataupun tes tentang wawasan kita terhadap perusahaan yang kita mau ambil. Misalkan kita ngambil tentang manajemen atau digital apapun itu. Nah, nanti ujiannya juga mungkin mengarah ke hal-hal yang mau kita ambil itu. Jadi, seberapa besar pengetahuan kita terhadap kegiatan yang mau kita ambil itu. Terus setelah itu
biasanya ada tes yang namanya tes wawancara. Nah, itu atau interview itu biasanya tes di tahapan akhir gitu. Jadi ya pokoknya dijalanin aja lah gitu. Enak kok Bu, nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Terus kegiatan magangnya juga enak lah. Bahkan kalau di saya di BTPN saya kan sebagai pendamping. Nah, itu boleh Bu diselesaikan dalam sehari atau 2 hari aja. Jadi dalam 1 minggu itu kegiatannya kita nggak full di kantor tuh nggak. Jadi saya tuh ke kantor cuma atau ke wismanya itu 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali aja. Selebihnya kita fleksibel bisa dimanapun gitu. Enak banget tuh. Sambil jalan-jalan. Seru banget ya, berarti ya. Teman-temannya juga dari beberapa kampus ya, Kak ya, dari banyak Iya kampus bener, ya. ada yang dari Surabaya, dari Malang juga, terus ya banyak kenalannya. Jadi nggak ngelutek aja di Kediri itu nggak. Mm-mm. Jadi banyak banget. Jadi bisa memperluas networking, temennya nambah, punya kenalan Oke. mentor-mentor BTPN Syariah ya. Nah ini Jelas, ada tentunya seperti itu. ada nilai tambah gitu ya. Belum lagi kenalan Oke. sama nasabah-nasabahnya ya. Ya banyak Ya, banget ya jelas. networkingnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Romat mungkin itu Ya, terkait sama-sama, kesan-kesan Bu. mengikuti magang di BTPN Syariah ya. Terima kasih sudah hadir, sudah gabung. Selanjutnya kesan-kesan ini yang kedua dari Kak Diah Siti Ayu Larasati. Ini Kak Diah ini sudah pernah ngikuti SI di semester 6, lalu ikut magang di semester 7. Jadi 2 kali ya ikut MSIB. Hak belajar di luar kampusnya udah dipakai semuanya. Yang satu untuk SI, yang satu untuk magang. Bisa lolos keduanya, keren ya ini ya. Mungkin bisa sharing pengalaman mulai dari yang sekarang magang ini di BTPN Syariah. Beda tempat ya dengan Kak Rahmat tadi ya, Kak Dia ya. Beda tempat. Nah, gimana mungkin apakah sama atau berbeda dengan yang diceritakan Kak Rahmat tadi? Terus bagaimana pengalaman ketika mengikuti studi independen? Kuliah online terus biasanya ngantuk gitu ya. Mungkin apakah kayak gitu, Kak? Coba ya, Kak Dia bisa bantu share-share ke teman-teman di sini. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi pengalaman saya ketika mengikuti magang di BTPN Syariah di batch 6 ini ya 6 itu benar sekali yang diceritakan sama Mas Rahmat tadi. Penempatannya saya sama Mas Rahmat itu satu kota tetapi mohon maaf satu kabupaten tetapi beda lokasi ya. Nah, di magang sendiri itu enak sekali. Enaknya tuh kita bisa bertemu dengan orang banyak, terus kita belajar hal baru dan apa kita jadi tahu gambaran nyata di dunia kerja itu seperti apa. Jadi ada gambaran gitu nanti ketika udah lulus kuliah. Terus kalau untuk studi independen sendiri itu saya kebetulan waktu itu di Binar Academy di MSIB batch 5 itu waktunya kan online. Waktu apa pembelajarannya itu online jadi lebih fleksibel. Terus di sana diajari dengan mentor yang sudah profesional di bidangnya. Terus mentornya itu kebetulan sekali beliau juga bekerja di bidang tersebut. Jadi waktu itu saya mengambil DPM atau Product Management. Ya, itu mentornya juga sebagai Product Manager di perusahaan dia bekerja. Jadi kita bisa belajar atau mengambil ilmu langsung itu dari praktisinya gitu. Terus waktu itu uh, saya juga melakukan praktek apa itu final project atau project akhir. Nah itu sangat seru sekali pastinya karena kita berkelompok ya dibentuk kelompok sama mitra. Jadi kelompoknya itu terdiri dari banyak banyak teman. Kan kita waktu studi independen itu dibentuk kelas beberapa kelas. Satu kelas itu terdiri dari 20 sampai 25 mahasiswa dan itu berbeda-beda dari seluruh Indonesia ya. Pastinya berbeda-beda 34 provinsi itu. Terus waktu pengerjaan final project itu kita diasah kemampuannya berpikir, terus mengimplementasikan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan pastinya pokoknya seru sekali, ikuti saja alurnya. Terus yang terakhir tuh
yang paling berkesan adalah kita bisa punya relasi pertemanan gitu. Sampai saat ini saya masih punya teman yang masih terhubung dari Aceh, terus Kalimantan, teman saya di Bandung, terus ada yang dari Medan. Itu sangat-sangat menyenangkan gitu. Jadi tidak hanya belajar di kampus saja, tapi juga bisa belajar di luar kampus dan mengenal gitu istilahnya, mengenal semua apa itu pembelajaran di kampus-kampus mereka itu saling sharing seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Jadi walaupun online ya Kak ya, walaupun tidak ketemu langsung, tapi intensitas komunikasi itu tetap rutin ya. Jadi tetap Ya, tersambung, tetap terkoneksi. Karena ada proyek bareng yang harus dikerjakan bareng. Nah, siapa tahu dari studi independen itu karena bertukar kontak tadi, karena sama-sama ini ya saling menyimpan, akhirnya ayo ketemuan, kita pas keluar kata ayo ketemuan, akhirnya punya banyak teman, belum lagi kenalan dari mentornya pasti ya kalau di MSIB itu pasti langsung praktisi yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Kalau teman-teman seperti Kak Dia ini nilai di product management, pasti ya manajer manajer produk ya, ya jadi seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya teman-teman rugi ikut MSIP itu pasti untung gitu pasti ya. banyak untungnya. Gitu, betul banget. Nah teman-teman mungkin ini sedikit tambahan dari kesan-kesan mengikuti MSIP. Semoga bisa menarik teman-teman yang belum daftar untuk daftar atau yang ada kendala pendaftaran nanti bisa kontak ya Presiden, nanti bisa saya bantu untuk sampaikan ke tim atau mungkin kalau saya tahu solusinya nanti saya selesaikan sendiri gitu ya. Karena mungkin ini ada masalah yang saya belum tahu kenapa dari 200 yang terrekomendasi yang mendaftar kok masih di bawah 100 gitu ya, yang menjadi pertanyaan besar bagi saya sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak Dia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir, sudah berkenan join dan sharing-sharing pengalamannya. Ini satu lagi mungkin Kak Dia terkait rekognisi kemarin itu yang ikut SI, nggak ada masalah ya, dapat nilai A semua, berapa mata kuliah? Iya, kalau ada Pak apa kalau mengikuti MSIB itu jangan ragu untuk rekognisinya. Kemarin itu ada Bu adik tingkat yang tanya ke saya, gimana Mbak? Ini saya daftar apa? Takut rekognisinya bagaimana? Seperti itu. Jadi sebelum mendaftar mereka sudah overthinking dulu Bu. Oke, jadi teman-teman yang seperti yang curhat ke Mbak Dia tadi ya, kalau misalkan sudah overthinking, takut nggak bisa, takut nilainya nanti malah jelek, di prodi yang terpenting teman-teman menunjukkan komitmen ya, nggak bisa pun tetap menunjukkan komitmen, bukan berarti kalau nggak ada komitmen ya nggak bisa angel ditinggal aja nggak aktif nah itu nggak komitmen ya. Tapi kalau teman-teman meskipun nggak bisa tetap komitmen untuk mengikuti, mentor pendamping dari lapangan itu juga pasti akan membantu kesulitan teman-teman loh ya. Jadi jangan khawatir, ada bantuan dari kampus, ada bantuan dari mentor ya. Nanti kalau misalkan kesulitan pasti dibantu. Dan misal ya, ini misal kasus wes mentok pangga nggak bisa gitu ya, nggak mungkin lah kita nggak meluluskan ke mata kuliah ya, tetap yang terpenting pengalamannya teman-teman itu adalah guru yang paling berharga gitu ya. Jadi jangan pernah khawatir dengan rekognisi. Yang masih bingung apa itu rekognisi, intinya rekognisi itu adalah mengkonversi kegiatan mengikuti MSIB ke dalam mata kuliah ya. Jadi kalau teman-teman ikut magang semester depan ya, berarti teman-teman mata kuliah yang ada di semester depan itu direkognisi. Tidak usah diambil, tidak usah ditempuh di kelas maksudnya, tapi ditempuh di tempat MSIB. Nah, nanti dikonversikan ke nilai mata kuliahnya. Itu namanya rekognisi. Nah, bagaimana mengatur rekognisi semuanya nanti akan dikomunikasikan antara Kaprodi tim implementasi MBKM, kita akan komunikasi dibantu untuk memfasilitasi. Seperti itu ya. Terima kasih ya Kak Dia ya sudah membantu, sudah memberikan pesan-pesan, pesan-pesan dari pengalamannya mengikuti MSIP.
Gitu ya. Terima kasih Kak. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya juga. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ya. Permisi Ibu, izin bertanya untuk akun Kamus Pendidikan yang sudah saya daftarkan di batch lalu tidak bisa saya akses melalui laptop. Ketika saya mau login selalu muncul tulisan error. Sesi Anda berakhir. Silakan coba login kembali. Sudah 2 kali menghubungi pesan informasi tapi sampai saat ini belum bisa diakses melalui laptop. Nah, ini bagaimana ya solusinya? Kak Diana, ini dari prodi apa ya, Kak ya? Mungkin nanti bisa chat saya username sama passwordnya ya. Nanti bisa coba sih saya login di gimana errornya. Biasanya kalau saya login Kampus Merdeka keluar error itu ketika saya sudah log out, login kembali itu sudah bisa digunakan seperti biasanya. Ya, nanti cobalah kita trial error ya Kak Diana ya. Nanti bisa chat saya, nomor nomor saya akan saya share di kolom chat ya. Jadi silakan menghubungi saya 0857 303 55 101. Oke. Jadi Kak Diana langsung lanjut via Japri ya, ya chat ya. Untuk Kak Pandu ada pertanyaan lagi, mohon maaf Bu izin bertanya, berarti kita nggak perlu khawatir konversi nilai meskipun perusahaan yang kita ambil lintas jurusan. Contoh saya dari prodi peternakan, terus ambil perusahaan pertanian. Nggak apa-apa, nanti teman-teman kaprodinya akan kita bantu untuk mendampingi. Jadi ini contoh yang saya langsung contoh aja ya, contoh. Mahasiswa manajemen, saya kebetulan kan di manajemen ya teman-teman ya. Mahasiswa manajemen, lalu semua kegiatannya itu seputar Internet of Things ya, bikin aplikasi yang berbasis internet, bagaimana sistem-sistem terkait yang TI banget ya, teknik banget. Dan itu di manajemen nggak ada mata kuliahnya gitu ya. Nah, kita bisa pakai mata kuliah dari prodi lain yang kita pakai. Jadi kita KRS mata kuliah prodi lain. Itu kita sudah terfasilitasi di UMT Kediri, bisa ambil mata kuliah di luar prodi gitu. Jadi bisa peternakan ambilnya kok manajemen semua, tentang ekonomi, tentang bisnis semuanya. Ya nanti Kak Pandu itu nanti KRS-nya mata kuliahnya prodi manajemen aja. Jadi nanti di transkripnya akhirnya akan muncul mata kuliah peternakan, ada pula mata kuliah manajerial. Nah, akhirnya ketika Kak Pandu gunakan untuk melamar kerja, wah ini berarti pengetahuannya cukup banyak, nggak sebatas peternakan aja yang dia kuasai gitu ya. Ternyata ada mata kuliah lain juga dari prodi yang lain ya gitu. Jadi malah menambah portofolionya Kak Pandu. Jadi jangan khawatir ya. Nah, bisa ambil. Jadi kalau misalkan kok saya peternakan kok jurusannya lebih deketnya, lebih relate-nya sama manajemen, ya KRS-nya mata kuliah manajemen aja. Yang terpenting mata kuliah wajibnya peternakan tidak ditinggalkan kayak gitu. Nanti bisa kita komunikasikan dengan Kaprodinya karena memang tugasnya tim implementasi MBKM di Universitas Nusantara PGRI Kediri itu adalah memfasilitasi terkait kendala-kendala selama implementasi MBKM. Seperti itu Kak Pandu, terjawab ya Kak Pandu ya. Atau mungkin ada lagi yang mau bertanya ya sebelum kita akhiri sesi sosialisasi ini, mungkin yang masih ada ganjalan pertanyaan, yang bikin galau untuk mendaftar karena takut ini, takut itu, takut ini. Ayo sampaikan aja nanti kita selesaikan bersama kayak gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kak Pandu sudah terjawab ya? Kak Dian. Sudah Bu, terima kasih Bu atas informasi yang sangat menjawab Bu bagi saya. Oke, sama-sama. Kak Diana, nanti bisa langsung lanjut chat dengan saya. Baik, Bu, terima kasih ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, langsung saya kembalikan. Oke teman-teman sebelum sebelum keluar ya sebelum meninggalkan ruang Zoom, ini ada link presensi yang minta tolong untuk diisi ya teman-teman ya. Silahkan diisi linknya atau mungkin bisa di-share di kolom chat ya Kak ya. Oke, oke. Dari teman-teman panitia ini untuk dokumen aja ya, dokumen tak kalau memang sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi ya. Mohon bantuan sebelum live Zoom untuk mengisi daftar hadir ya.
Oke, apakah sudah bisa diakhiri nih kegiatannya atau masih ada lagi yang mau bertanya? Yang masih punya ganjalan-ganjalan apapun, ya bisa ya kan gitu ya. Minta bantuannya ya teman-teman ya, isi form presensi dulu ya. Terima kasih sebelumnya. Eh, Mungkin ada ada yang mau bertanya lagi. Kalau sudah cukup bisa diakhiri. Oh ya, di lowongan itu tidak hanya satu dua jurusan ya, semua jurusan bisa ya. Yang terkait pendidikan juga ada, yang terkait teknik juga ada, yang terkait peternakan itu ada, edu farmer itu juga ada. Tapi kalau teman-teman mau coba di perusahaan yang lain yang lintas jurusan dan ternyata memang perusahaan itu menerima dari lintas jurusan nggak masalah, sehingga pengetahuannya lebih luas ya, nggak hanya sebatas seperti teman-teman manajemen kemarin belajar Internet of Things, belajar artificial intelligence, belajar apa mutu pangan ya, nggak apa-apa, sehingga pengetahuannya itu lebih luas untuk diimplementasikan lagi, karena pada dasarnya teman-teman Merdeka Belajar itu menyiapkan Anda untuk nanti setelah lulus itu Anda benar-benar bisa mengikuti ritme. Ibaratnya gini ya, kalau yang diibaratkan Pak Nadiem Makarim itu, teman-teman yang tidak ikut Merdeka Belajar, yang tidak ikut MBKM, itu teman-teman hanya belajar untuk berenang di kolam renang dengan satu gaya. Satu gaya ini satu jurusan atau satu prodi. Ya, satu prodi di kolam renang yang ombaknya nggak ada, tantangannya nggak banyak kayak gitu. Tapi dengan teman-teman ikut MBKM itu diibaratkan teman-teman langsung belajarnya di lautan lepas kayak gitu. Jadi tahu, oh ternyata nggak selalu ya untuk berenang itu harus pakai satu gaya, ternyata harus pakai banyak gaya, pakai banyak model untuk bisa mengatasi ombak, itu tidak hanya dengan satu kegiatan. Ini ya yang teman-teman bisa jadikan, walaupun sulit berenang di lautan lepas dengan di kolam renang ya jelas lebih sulit di lautan lepas dong ya, tetapi the real kehidupan yang teman-teman hadapi nanti setelah lulus itu lautannya itu bukan kolam renang ya. Jadi teman-teman disiapkan untuk siap menghadapi ombak apapun nanti setelah lulus. Itu salah satu bentuknya adalah dengan MBKM, dan salah satu bentuk MBKM-nya adalah dengan MSIP. Mungkin ini bisa menjadi closing statement ya, bisa menjadi sedikit membuka mindset teman-teman untuk tidak ragu mengikuti MBKM. Beberapa materi yang disampaikan tadi, beberapa beberapa apa namanya kesan-kesan tadi diharapkan bisa menjadi trigger atau pendorong untuk teman-teman bisa mengikuti MBKM ya. Kak Pandu, ini ada pertanyaan lagi. Kenapa program MSIP biasanya ada di semester ganjil? Oh, program MSIP itu ada di setiap semester Kak Pandu. Genap ganjil ada ya. Kalau program WMK Wirausaha Merdeka itu hanya ada di ganjil. Program IISMA itu hanya ada di ganjil juga ya kalau nggak salah ya. Tapi MSIP dan kampus mengajar itu ada di setiap semester, genap ada, ganjil ada. Makanya seperti Kak Dia Ayu Siti Larasati, Kak Dia Siti Ayu Larasati tadi, semester genap dia ikut SI, semester ganjil ini dia ikut magang ya. Jadi ada di setiap semester gitu ya. Kak Pandu ya, terjawab ya Kak Pandu ya. Lalu untuk Agnes Talita, mohon maaf Bu izin bertanya untuk mahasiswa yang masih semester 3 kalau ingin ikut MSIP kira-kira pendaftaran menunggu semester 4. Iya benar sekali seperti yang tadi disampaikan Kak Ayu. Minimal pelaksananya semester 5. Jadi kalau untuk pelaksanaan semester 5 pendaftarannya di semester 4 ya, sabar satu semester lagi ya. Dari Kak Asfahani ya, apakah program MSIP mitranya ada yang di Kediri? Untuk BTPN Syariah
tahun batch lalu itu ya. Kalau BTPN Syariah itu magangnya itu ya teman-teman ya, ditempatkannya pasti di lokasi terdekat dengan mahasiswa. Jadi Kak Rohmat tadi misalkan rumahnya di Nganjuk, dia ditempatkannya di BTPN Syariah daerah Nganjuk atau Kertosono kalau nggak salah ya. Kak, dia ini ditempatkannya juga di dekat rumah ya Kak dia ya, di dekat lokasi ya. Iya, deket lokasi rumah Bu, di Nganjuk Dekat juga. di Nganjuk juga. Kalau yang dulu Kak Puji Pudinda Puji Astriani rumah atau siapa saya lupa, itu rumahnya keras Kediri, penempatannya juga di daerah Kediri BTPN Syariahnya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang penempatannya di dekat lokasi gitu ya. Tapi beberapa perusahaan yang ada di Kediri kok sepertinya saya belum tahu. Yang perusahaan lain BTPN Syariah ya saya belum tahu. Tapi ada kok yang di Malang, yang di Surabaya itu juga ada. Jadi deket kok. Dan kalau itu luar kota jangan khawatir seperti yang disampaikan Kak Ayu tadi ada biaya mobilisasi, tiket berangkat sama tiket pulangnya gitu. Jadi nggak masalah. Itu ya Kak Aswani, Kak Agnes Talita, Kak Pande sudah terjawab ya? Oke, mungkin bisa diakhiri untuk sosialisasi hari ini ya sudah terjawab semuanya teman-teman atau masih ada yang mau bertanya lagi atau mungkin ya kalau masih mau bertanya lagi terkait MSIB teman-teman bisa kontak saya di nomor itu tadi ya nomor saya ya bisa kontak saya bisa tanya-tanya ke saya kalau mau tanya-tanya langsung bisa menemui saya ada di Prodi Manajemen ya saya ngantornya di Prodi Manajemen ya itu mungkin dari saya mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian atau ada hal-hal yang kurang berkenan selama sosialisasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ya kepada MC ya Mbak Femilia. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Baik, terima kasih untuk materi kali ini. Sekian dari kegiatan kali ini. Mohon izin mengingatkan kembali untuk link absensi silahkan diisi dan untuk eh, link grup tersedia di link absensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.